Baik, untuk modul 2.2 pertanyaannya adalah bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional bagi murid yang sangat acuh tak acuh saat pembelajaran. Untuk situasi yang seperti ini, saya perlu sampaikan bahwa ini membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, membutuhkan kesabaran yang lebih, sehingga hal-hal yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah silahkan bangun hubungan yang positif dengan siswa bersangkutan, luangkan waktu untuk mendengarkan mereka, ajak mereka berbicara, berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan perasaan mereka atau apa yang mereka rasakan. Silahkan tunjukkan empatinya, sehingga dengan ini itu akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga terbangun hubungan yang harmonis antara Anda dengan murid yang bersangkutan, sehingga mereka merasa didengar, dihargai, dan Anda peduli pada dirinya. Hal lain yang bisa Bapak Ibu lakukan jika sudah terbangun kedekatan, akan lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk memberikan pemahaman kepada murid terkait betapa pentingnya pembelajaran sosial emosional. Beri pemahaman betapa bermanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi berikan pemahaman betapa pentingnya untuk memperbaiki hubungan sosial, betapa pentingnya untuk mengelola emosi dengan sehat, dan ini akan berdampak pada tumbuh kembang murid. Pertanyaan kedua adalah, dalam proses belajar mengajar di sekolah, mana yang harus diutamakan terlebih dahulu, pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional? Jadi antara pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional, saya kira adalah hal yang tidak terpisahkan, dan kedua-duanya sama-sama penting. Oleh karena itu prioritasnya itu saya kira sangat bergantung pada situasi, kebutuhan, tujuan, serta konteks dari lingkungan sekolah. Nah, untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional ini, secara bersamaan juga dibutuhkan kemampuan peserta didik kita untuk memahami dan bagaimana mengelola emosi, kemudian bagaimana membangun hubungan yang positif, bagaimana mengembangkan empati, dan bagaimana dia harus berkomunikasi secara efektif. Oleh karena itu dibutuhkan keselarasan dengan kebutuhan emosional. Mungkin pada suatu momen seorang siswa memerlukan waktu untuk paham dulu terhadap konsep sosial emosionalnya, baru bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional. Tapi ada juga orang yang mungkin menjalani secara bersamaan. Saya merasa kesulitan dalam membangun kerjasama dengan orang tua murid terkait masalah pengelolaan emosi anak, karena di saat saya berusaha mengelola emosi dan sosial anak di sekolah, tapi di rumah bersama orang tuanya, kondisi tersebut tidak didukung karena latar belakang dari kehidupan keluarga. Apa yang harus saya lakukan untuk memanggil orang tua ke sekolah? Bahkan kunjungan ke rumah sudah saya lakukan. Bapak Ibu, jika Anda mengalami kondisi seperti ini,
maka Anda harus memastikan bahwa apakah semua alternatif solusi telah Bapak Ibu lakukan. Misalnya Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan bijak dengan orang tua pada saat Anda berkunjung ke rumah murid. Pastikan Bapak Ibu benar-benar menunjukkan kepedulian, benar-benar ingin membantu tanpa perlu menyalahkan atau menilai kondisi latar belakang keluarga. Jadi Bapak Ibu harus terus-menerus berkomunikasi dengan orang tua secara terbuka dan jujur. Silahkan berikan pemahaman bahwa pengembangan sosial emosional anak itu sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak.